Kembali di Prime Show pemirsa, langkah pemerintah menggratiskan vaksin ini mendapat banyak apresiasi dari publik. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan keamanan dan efektivitas vaksin. Kami akan membahasnya bersama pakar sosiologi bencana yang juga dosen NTU Singapura, Zulfikar Amir, dan anggota DPR RI Komisi 9 Saleh Daulay. Selamat malam Mas Zulfikar dan Bang Saleh. Selamat malam Mbak Nisa. Baik, saya ke Pak Zulfikar terlebih dahulu. Mas Zulfikar, BPOM ini mengklaim aspek keamanan vaksin sudah baik, tinggal menunggu efektivitasnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, biasanya memang setiap produksi vaksin ketika sudah melewati uji klinis tahap 1 dan 2, biasanya itu bisa dianggap cukup aman karena tingkat keamanan itu diuji pada uji klinis tahap 1 dan 2 ya. Lalu kemudian efikasi atau keampuhan itu baru kemudian dilakukan pada tahap uji klinis 3 gitu. Jadi semua kandidat vaksin yang disebutkan oleh BPOM khususnya pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan itu sudah melewati uji klinis 1 dan 2 dan sudah ada yang juga yang selesai uji klinis 3 ya. Cuman mungkin Sinovac ini yang masih menunggu hasil dari uji klinis tahap 3 gitu. Jadi sebenarnya bisa dianggap cukup aman. Baik, Pak Mas Zul, gimana sih cara untuk meyakinkan masyarakat kalau misalnya memang benar vaksin ini aman dan vaksin ini efektif, tidak banyak percaya dengan hoax-hoax yang kemudian beredar luas di masyarakat? Oke, saya pikir pemegang kunci utama di dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman apapun merek dan asalnya itu terletak pada BPOM. Jadi BPOM diharapkan memiliki integritas yang baik untuk menjamin bahwa proses review yang dilakukan itu benar-benar objektif, tidak ada cacat dan dilakukan secara menyeluruh ya. Dan salah satu cara supaya masyarakat yakin bahwa prosesnya itu benar adalah dengan membuka data dari hasil review yang dilakukan BPOM. Jadi transparansi itu sangat penting supaya masyarakat paham bagaimana apa yang dilakukan oleh BPOM ketika mereka melihat data-data yang diberikan oleh produsen vaksin. Di sisi lain tentu ada semacam role model ya yang bisa dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat untuk menunjukkan ke publik secara luas bahwa vaksin ini aman. Seperti misalnya di Amerika Serikat, di mana 3 presiden Amerika itu disuntik pertama kali untuk menunjukkan bahwa vaksin mereka aman. Ya, seperti juga itu dilakukan oleh Singapura, di mana Perdana Menteri Singapura itu adalah salah satu orang yang pertama kali menerima vaksin. Baik, selanjutnya saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, ada 6 jenis vaksin yang akan digunakan, di antaranya Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca. Dan apakah vaksin tersebut juga akan diberikan gratis untuk masyarakat Indonesia atau hanya yang Sinovac saja untuk masyarakat Indonesia? Jadi kebutuhan vaksin Indonesia itu seperti yang dijelaskan terakhir sekali oleh Kementerian Kesehatan kepada kita, itu kebutuhannya sangat besar. Itu sampai 246 juta vaksin itu. Nah, karena itu tentu karena dia banyak sekali kebutuhan yang betul-betul harus dipenuhi oleh pemerintah, maka pemerintah tidak bisa bekerja sama hanya dengan satu perusahaan. Dan karena itu pemerintah memutuskan bekerja sama dengan 6 perusahaan besar. Yang tadi sudah disebut ya, mulai dari Bio Farma, kemudian Sinovac, kemudian Sinopharm, AstraZeneca, kemudian Moderna, dan seterusnya. Itu sebetulnya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar itu. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah semuanya sudah bisa dipakai produknya dan dikirim ke Indonesia untuk diimpor misalnya seperti itu. Sampai keterangan terakhir yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan kepada kami di Komisi 9, bahwa yang tersedia hari ini itu adalah produk dari Sinovac itu. Dari 4 juta yang telah kita order dan sudah dibayar DP-nya sebesar 80%, itu yang masuk ke Indonesia kan baru 1,2 juta. Nah, karena itu tentu masih kurang 1,8 juta untuk pengiriman tahap pertama ini dari produsen yang pertama yaitu Sinovac.
Dan perlu diketahui bahwa dari 6 perusahaan besar yang disebutkan tadi, itu yang paling besar untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan vaksin nasional itu adalah Sinovac. Baik, Nah, Bang ini Saleh. yang perlu dilihat. Bang Saleh, tadi Mas Zul mengatakan bahwa di beberapa negara untuk meyakinkan masyarakat nih supaya mau vaksin, bahwa vaksin ini aman adalah orang-orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Kayak di Amerika Serikat, presidennya, kemudian di Singapura adalah Perdana Menterinya, Presiden dan Ketua MPR RI ini mengaku siap menjadi orang pertama yang akan disuntikan vaksin. Efektif tidak kalau misalnya memang mereka yang berada di puncak pimpinan ini yang divaksin pertama supaya masyarakat yakin ini vaksinnya aman loh gitu. Jadi yang pertama sebetulnya menurut saya yang tadi itu kita harus memastikan bahwa vaksin ini aman, kemudian bermanfaat dan bermutu. Nah, itu dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian kita. Dalam hal ini sekarang tahapnya sudah ada pada Badan POM kita, yang kita sekarang sedang menunggu emergency use authorization. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau misalnya lembaga ini katakanlah integritasnya diyakini oleh masyarakat kita, maka ini masyarakat tidak akan ragu untuk ikut vaksinasi itu. Kemudian baru yang kedua, ada keteladanan. Keteladanan itu adalah bagaimana agar para pemimpin kita itu memang memberi contoh, sehingga nanti masyarakat ikut. Tadi selain yang Perdana Menteri Singapura itu sebetulnya Ratu Elizabeth dan juga Perdana Menteri Johnson di Inggris itu kan juga sudah ikut vaksin di awal ya. Nah, Presiden Jokowi juga sudah menyatakan itu dan tentu ini kita apresiasi bahwa Presiden mau memberikan contoh kepada masyarakat bahwa beliau bersedia untuk divaksin. Harapannya adalah bahwa dengan memberi contoh seperti itu, masyarakat yang masih ragu selama ini itu bisa lebih yakin kepada program ini. Karena memang berdasarkan survei yang telah dilakukan, itu masih ada sebagian masyarakat kita yang masih ragu dan tidak percaya dengan vaksin ini. Nah, karena itu kalau misalnya sudah dicontohkan dan sudah diberikan kepada para pemimpin kita yang katakanlah diyakini, apalagi sekarang hoax juga lagi masif juga maka nih. itu bisa. Semasif kampanye pemerintah untuk vaksin ini loh, Bang Saleh. Jadi menurut saya ini kan tinggal bagaimana kita melakukan sosialisasi masif di tengah masyarakat terkait dengan efektivitas dan juga manfaat dari vaksin ini. Karena di mana-mana di seluruh dunia dalam menanggapi wabah seperti ini, maka game changer-nya itu yang diharapkan adalah memang vaksin. Karena tanpa ada vaksin ini kan akan jadi berlarut-larut gitu. Baik. Karena apalagi kita tahu bahwa obat untuk penyembuhan dari penyakit yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini kan sendiri belum seragam, jadi belum bisa dikatakan kita menemukan obat itu. Maka karena itu vaksin adalah salah satu solusi yang tersedia sampai saat Bang ini. Saleh, Mas Zul, vaksin ini disebutkan bisa menciptakan herd immunity yang syaratnya adalah 70% dari total populasi. Di Indonesia sendiri butuh waktu berapa lama untuk mencapai herd immunity 70% dari total populasi? Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap di Prime Show.